Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak Victoriki, selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi. Nah, kalian tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngapain sih Kak Sarah? Mau nyanyi dong. Mau nyanyi buat siapa itu? Buat siapa ya? Buat Tuhan, buat Yes. Tuhan. Bener banget ya. Kalian juga pasti tahu kan hari ini kita mau nyanyi, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau ikutin gerakannya ya. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kakak percaya kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Sekalipun kita nggak ibadah bareng di gereja, kita harus ibadah melalui online. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus pasti hadir mendengarkan setiap pujian kita pada hari ini. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati Kak Denis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh mengurapi Kak Denis. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kami setiap anak-anak sekolah minggu boleh mengerti, boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kakak mau menceritakan cerita firman Tuhan dengan judul Peperangan Yeriko. Katakan sama-sama peperangan Yeriko. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Musa keluar dari tanah Mesir, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun adik-adik. Bukan waktu yang sebentar, 40 tahun adalah waktu yang lama. Mereka tinggal di gurun, makan di padang gurun, minum di padang gurun, kemudian membuat tenda di padang gurun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak hanya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada rencana Tuhan yang besar untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah disediakan Tuhan. Tanah yang sudah disiapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah 40 tahun berada di padang gurun, kemudian Tuhan harus masuk ke tanah perjanjian. Tetapi adik-adik sangat disayangkan karena Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian karena Musa berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Musa harus mati di padang gurun. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Rencana Tuhan masih tetap untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu ketika Musa sudah mati, kemudian Tuhan mengangkat satu pemimpin baru bagi Israel. Namanya siapa? Ya, namanya Yosua. Yosua lah yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ya Yosua, kalau kamu taat kepadaku, kalau kamu melakukan setiap perintahku, aku akan memimpin engkau, membawa engkau dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian." Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Yosua takut akan Allah, maka Yosua mempersiapkan diri untuk membawa bangsa Israel masuk menduduki tanah perjanjian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tanah perjanjian sangat luas. Oleh sebab itu, Yosua tidak bisa secara langsung memiliki semua tanah perjanjian. Yosua harus mengambil bagian per bagian tanah itu. Nah, adik-adik, pada saat itu Yosua mulai memikirkan bagaimana caranya mengambil tanah perjanjian. Nah, pada saat itu adik-adik, Yosua melihat kota Yeriko, kota yang besar, kota yang dikelilingi tembok yang kuat dan tinggi. Nah, pada saat itu Yosua akan mengambil kota Yeriko terlebih dahulu. Adik-adik, tentu sebelum Yosua pergi berperang mengalahkan Yeriko, Yosua terlebih dahulu memikirkan caranya bagaimana bisa mendapatkan kota Yeriko. Oleh sebab itu, Yosua mengirim 2 utusan untuk melihat kondisi, melihat orang-orang, melihat keadaan yang ada di Yeriko. Kemudian 2 orang diutus dan mereka pergi ke Yeriko. Mereka berjalan dan berjalan. Mereka datang ke kota Yeriko dan kemudian kedua pengintai mulai melihat-lihat ada apa di Yeriko. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu kedua pengintai tidak punya rumah di Yeriko. Oleh sebab itu, pada saat itu
Dua orang pengintai itu tinggal di sebuah rumah yang ada di dekat tembok tersebut. Nah, siapa nama orang yang punya rumah itu? Dia adalah seorang perempuan yang bernama Rahab. Siapa adik-adik? Ya, betul, Rahab. Dua orang pengintai itu tinggal di rumah Rahab untuk melihat kondisi kota Yeriko. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu tiba-tiba Raja Yeriko mengetahui kalau ternyata kotanya sedang diintai oleh dua orang pengintai dari Israel. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, raja sangat marah. Mau apa mereka melihat kotaku, katanya. Kemudian raja berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, kamu cari dua orang pengintai itu. Tangkap mereka dan bunuh mereka. Jangan sampai mereka lolos." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena perintah Raja Yeriko, kemudian para prajurit mulai mencari di seluruh kota, di seluruh rumah-rumah yang ada di Yeriko. Mereka mencari dua orang pengintai, tetapi tidak kunjung ketemu. Dan kemudian ada informasi adik-adik kepada para prajurit. Informasinya adalah ternyata kedua orang pengintai itu ada di rumah Rahab. Prajurit mendengar berita itu. Prajurit mendengar bahwa dua orang pengintai ada di rumah Rahab. Kemudian dengan segera para prajurit pergi ke rumah Rahab. Dan sesampainya di depan pintu rumah Rahab, kemudian prajurit mengetok pintu. "Tok, tok, 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 tok. Buka pintunya," kata prajurit sambil marah-marah. Kemudian dari dalam Rahab ketakutan dan berlari membuka pintu. Krek, 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 krek. "Ada apa Tuan? Ada apa?" Kemudian prajurit berkata, "Hei, di mana engkau menyembunyikan dua orang pengintai itu?" Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rahab sangat ketakutan. Tetapi Rahab takut akan Tuhan. Rahab tidak mau memberitahukan kedua pengintai itu. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Rahab menyembunyikan kedua pengintai di atas rumah. Kemudian ditutupi dengan daun-daun kering sehingga tidak kelihatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika ditanya sama para prajurit, "Di mana kedua pengintai itu?" Kemudian Rahab berkata, "Aku tidak tahu sekarang di mana mereka, aku tidak tahu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Rahab berkata, "Aku melihat mereka keluar dari pintu gerbang sebelum pintu gerbang ditutup." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian para penjaga berlari keluar dan mencoba mengejar kedua pengintai melalui pintu gerbang, tetapi para prajurit tidak menemukan kedua pengintai itu. Kenapa adik-adik? Karena sebetulnya kedua pengintai itu ada di atas atap di rumah siapa adik-adik? Di rumah Rahab. Mereka aman di sana, tidak tertangkap. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka turun dari atap dan kembali bertemu dengan Rahab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian kedua pengintai berterima kasih kepada Rahab karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan mereka akan pulang kembali kepada Yosua. Tetapi sebelum mereka pulang, tiba-tiba Rahab berkata, tunggu dulu, jangan pulang. Aku tahu bahwa kota Yeriko akan diberikan kepada bangsa Israel. Aku tahu kota Yeriko akan dihancurkan dan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi aku mau ketika nanti kalian datang menyerang, tolong selamatkan aku dan keluargaku. Karena aku sudah menolong engkau, aku mau engkau juga menyelamatkan aku ketika nanti bangsa Israel menyerang Yeriko. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian kedua pengintai berjanji, "Oke, Rahab, kamu tenang. Nanti ketika ada perang di Yeriko dan Yeriko menjadi milik bangsa Israel, aku akan menyelamatkan engkau. Hanya saja kamu harus ingat, berikan tanda merah atau tali merah di jendela dan tetap di dalam rumah bersama dengan keluargamu. Nanti engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Rahab adalah orang yang takut akan Tuhan. Rahab percaya bahwa Allah yang benar,
Allah adalah Allah yang benar, adalah Allah dari Israel. Allah Israel, dialah Allah yang benar, yang harus dipercayai. Dan Rahab percaya kepada Allah Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rahab sangat senang karena dia dapat diselamatkan nanti. Nah adik-adik, ketika itu kemudian kedua orang pengintai pergi keluar melalui jendela. Mereka turun dari jendela, kemudian keluar dari kota Yeriko dan mereka kembali kepada Yosua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka berlari menemui Yosua. Mereka rindu menceritakan apa yang terjadi di Yeriko. Capek sekali lari jauh-jauh. Kemudian akhirnya mereka bertemu dengan Yosua. Kedua pengintai menceritakan semuanya yang terjadi di Yeriko. Kata mereka kepada Yosua, "Bapak Yosua, kota Yeriko sekarang sudah tidak dapat dimasuki lagi." Kemudian Bapak Yosua bilang, "Hah, kenapa?" "Ya, karena mereka ketakutan sehingga mereka menutup semua pintu gerbang mereka. Tidak ada lagi orang yang masuk, tidak ada lagi orang yang keluar. Dan pintu gerbang mereka, tembok mereka begitu besar, kita tidak bisa melewati tembok tersebut." Kemudian setelah mendengar berita itu, "Oh gitu ya, oke, sekarang kalian istirahat." Kemudian Bapak Yosua berpikir, bagaimana caranya mengalahkan Yeriko? Temboknya besar dan kuat, gerbang-gerbangnya ditutup. Bagaimana kita bisa masuk mengalahkan Yeriko? Kemudian Yosua berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana caranya mengalahkan kota Yeriko?" Dan kemudian setelah Yosua berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, "Yosua jangan takut, karena aku sudah memberikan engkau kuasa, karena aku sudah memberikan kota Yeriko ke dalam tanganmu kepada bangsa Israel. Ikuti saja perintahku dan engkau akan menang." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua bagaimana caranya untuk mengalahkan Yeriko dengan benteng kota yang kuat itu. Tuhan berkata kepada Yosua, "Yosua, nanti kalau kamu sudah sampai ke kota Yeriko, ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus berjalan mengelilingi kota itu selama 6 hari. 1 hari 1 kali kamu mengelilinginya." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian Yosua pikir, bagaimana caranya mengelilingi, kemudian kota itu akan kalah. Tapi karena Yosua takut akan Tuhan, Yosua mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang, "Ingat, kalau kamu mengelilingi, jangan berbicara, semua diam, gak boleh ada yang ngomong." Dengar, ngerti? "Oh ya Tuhan, aku ngerti." Nah, sekarang kamu perintahkan juga kepada para imam, ada 7 imam. Mereka harus meniup trompet ketika mereka berkeliling, mengelilingi tembok Yeriko. Nah, pada hari yang ke-7, engkau harus mengelilinginya 7 kali. 7 kali engkau harus mengelilinginya. Dan ketika ada suara trompet yang panjang, yang lama, engkau harus bersorak bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menyerahkan kota itu kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua mengerti, oke, berarti 6 hari harus mengelilingi kota Yeriko, 1 hari 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Itu yang Yosua dengar. Kemudian Yosua bilang, "Dan gak boleh bicara ya, harus diam saja." "Oke, aku mengerti Tuhan." Akhirnya kemudian setelah firman Tuhan datang kepada Yosua, Yosua memberitahukan segala sesuatunya kepada prajurit, kepada orang-orang Israel yang akan berperang melawan Yeriko. Dan kemudian semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh Yosua. Dan semua orang bersiap untuk berperang, datang ke Yeriko. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di hari pertama mereka sampai di Yeriko dengan tembok kota yang begitu besar dan kuat. Mereka mikir, wah susah ini, tetapi mereka mendengarkan perintah Tuhan.
Pada hari yang pertama mereka berkeliling tembok Yeriko 1 kali, nggak ngomong apa-apa, cuma berkeliling aja. Terus mereka berkeliling dengan setia. Kemudian hari yang kedua kembali mereka berkeliling memutari kota Yeriko 1 kali. Hari yang ketiga dilakukannya mereka. Selama 6 hari mereka mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Jadi ada berapa kali mereka mengelilingi kota Yeriko? 6 kali, karena 1 hari 1 kali keliling. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah kemudian tiba saatnya pada hari yang ke-7. Kemudian mereka bersiap-siap apa yang Tuhan mau kerjakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian mereka di hari yang ke-7 mulai mengelilingi tembok Yeriko. Mereka tetap masih dalam kondisi diam. Mereka berkeliling 1 kali, kemudian mereka berkeliling lagi 2 kali, mereka berkeliling lagi 3 kali. Sudah berapa kali? 3 kali. Mereka berkeliling lagi 4 kali, mereka berkeliling lagi 5 kali. Dan sekali lagi mereka berkeliling lagi 6 kali. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tinggal 1 kali lagi. Mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Tetapi kemudian tiba-tiba terdengar suara trompet. Pop, 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 pop. Aduh, sakit adik-adik. Trompetnya kurang panjang. Pop, 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 wow, wow, wow. Wah, trompetnya panjang banget adik-adik. Ternyata itu di mana Tuhan berfirman kalau mendengar trompet yang panjang dari para imam, mereka harus berteriak. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar trompet yang panjang, pop, 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 pop. Kemudian seluruh bangsa Israel berteriak, yeay, menang, menang, menang. Dan akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian tahu apa yang terjadi? Seketika itu juga tembok yang besar dan kuat itu tiba-tiba semuanya runtuh adik-adik. Dan kalian tahu bangsa Israel masuk ke kota itu dan menguasai kota itu menjadi milik kepunyaan Israel. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya dengan Rahab, dengan seorang perempuan itu? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata salah satu daripada mereka melihat itu ada tali merah di jendela. Pasti itu Rahab dan keluarganya. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah itu dan menemukan di sana ada Rahab dan keluarganya. Dan kemudian mereka menyelamatkan Rahab. Rahab tidak dibunuh oleh bangsa Israel. Mereka diselamatkan Rahab dan keluarganya. Dengan demikian, kemudian Rahab tinggal bersama-sama dengan orang Israel dan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan Allah Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada 2 pelajaran penting yang perlu kita dapatkan pada cerita hari ini. Yang pertama, jangan berisik kalau lagi ibadah, gak boleh ribut sendiri. Tadi Tuhan bilang kepada bangsa Israel, diem aja jalan kelilingi kota itu. Dan pada terakhirnya kalau disuruh teriak baru teriak. Nah kalau ibadah adik-adik, kalau disuruh diem, kalau disuruh ngomong baru ngomong. Tapi kalau jangan berisik ya jangan berisik. Ditutup mulutnya, dengar cerita firman Tuhan. Nah itulah pesan firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus mengasihi Allah, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kakak kita, dan mengasihi Tuhan Yesus, di mana kita mau tetap mengasihi Dia seumur kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang besar, bangsa Israel berhasil menduduki kota Yeriko. Bukan dengan kuat dan gagah mereka, tetapi dengan apa? Dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka berseru, menang, menang, menang. Dan Tuhan menghancurkan tembok Yeriko dan kemenangan menjadi milik bangsa Israel. Dan Yosua memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Amin adik-adik. Terima kasih buat adik-adik semua yang dengan setia mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau memberikan ayat hafalan untuk kalian
yang terambil di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10a. Dikatakan demikian, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Ayat hafalannya nggak panjang, tapi dihafalin. Nanti kemudian bisa dikirimkan paling lambat hari Kamis. Itu sebagai bukti kalian beribadah, kalian sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oke? Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa menyelamatkan, Engkau Allah yang berkuasa menepati setiap janji-janji-Mu. Kami percaya biarlah ajari kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu untuk setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan sehingga kami boleh diberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau pimpin kami dalam perjalanan sampai ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati adik kakak kami, papa mama kami, berkati teman-teman kami, berkati sekolah kami, berkati kehidupan kami Tuhan. Kami percaya biarlah kami mau menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita mau angkat kedua tangan kita. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.